Malik bin Dinar radhiyallahu adalah seorang pemuda yang hidup di kota Bashrah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ia dikenal sebagai sosok yang tampan, kaya, dan memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat. Namun, di balik kemewahan dan popularitasnya, Malik bin Dinar radhiyallahu menjalani kehidupan yang penuh dengan kelalaian dan dosa. Ia terlena dalam kesenangan duniawi, menghabiskan waktunya dalam pesta pora, dan jauh dari ajaran agama. Malik bin Dinar radhiyallahu memiliki seorang putri kecil yang sangat ia cintai. Putri kecilnya itu adalah satu-satunya hal yang masih bisa menyentuh hatinya yang keras. Ia sangat menyayangi putrinya dan selalu berusaha untuk memenuhi segala keinginannya. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, putri kecil Malik bin Dinar radhiyallahu jatuh sakit parah. Meskipun telah berusaha sekuat tenaga untuk mengobatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Putri tercintanya itu meninggal dunia. Kematian putrinya menjadi pukulan yang sangat berat bagi Malik bin Dinar radhiyallahu. Ia merasa kehilangan arah dan tujuan hidup. Kesedihan yang mendalam menyelimuti hatinya. Dunia yang dulunya terasa indah dan menyenangkan kini terasa hampa dan gelap. Ia meratapi kepergian putrinya siang dan malam. Dalam kondisi hati yang sedang berduka dan rapuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan sebuah mimpi yang mengguncang jiwa Malik bin Dinar radhiyallahu. Dalam mimpinya, ia melihat hari kiamat yang dahsyat. Langit terbelah, bumi bergoncang, dan manusia berlarian ketakutan. Di tengah kekacauan itu, ia melihat seekor ular besar yang mengejarnya dengan ganas. Malik bin Dinar radhiyallahu berlari sekuat tenaga untuk menghindari kejaran ular tersebut. Dalam pelariannya yang putus asa, ia melihat seorang tua berjubah putih yang tampak lemah dan renta. Malik bin Dinar radhiyallahu memohon pertolongan kepada orang tua itu. Orang tua itu berkata, "Aku tidak memiliki kekuatan untuk melawannya, namun berlarilah ke arah gunung itu. Mungkin engkau akan selamat di sana." Malik bin Dinar radhiyallahu segera berlari menuju gunung yang ditunjuk oleh orang tua itu. Namun, ular besar itu terus mengejarnya dengan semakin cepat. Ketika Malik bin Dinar radhiyallahu hampir tertangkap, tiba-tiba gunung itu bergerak dan berkata, "Naiklah ke atasku." Malik bin Dinar radhiyallahu segera naik ke atas gunung dan ular besar itu tidak dapat mengejarnya lagi. Setelah ular itu pergi, Malik bin Dinar radhiyallahu bertanya kepada orang tua berjubah putih itu, "Siapakah engkau dan ular besar itu?" Orang tua itu menjawab, "Aku adalah amalmu yang saleh yang engkau lupakan. Ular besar itu adalah hawa nafsumu yang selalu engkau ikuti." Malik bin Dinar radhiyallahu terbangun dari mimpinya dengan hati yang berdebar kencang. Mimpi itu terasa sangat nyata dan meninggalkan kesan yang mendalam di benaknya. Ia merenungkan setiap detail mimpinya dan menyadari betapa jauh ia telah tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal salehnya sangat sedikit dan lemah, sementara hawa nafsunya begitu kuat dan selalu ia turuti. Mimpi itu menjadi titik balik dalam kehidupan Malik bin Dinar radhiyallahu. Ia menyadari betapa sia-sianya kehidupan yang selama ini ia jalani. Kematian putrinya dan mimpi yang mengerikan itu membuka matanya akan hakikat kehidupan dan akhirat. Ia merasa sangat menyesal atas segala dosa dan kelalaiannya. Sejak saat itu, Malik bin Dinar radhiyallahu berubah total. Ia meninggalkan segala kemewahan dan kesenangan duniawi yang selama ini melalaikannya. Ia mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Ia memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, dan menghadiri majelis-majelis ilmu. Ia mengganti malam-malamnya yang dulu diisi dengan pesta pora menjadi malam-malam yang penuh dengan munajat dan tangisan penyesalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malik bin Dinar radhiyallahu juga mulai bergaul dengan orang-orang saleh dan menjauhi teman-teman lamanya yang suka berbuat maksiat.
Ia berusaha untuk memperbaiki diri dan menebus dosa-dosanya dengan memperbanyak amal kebajikan. Ia menjadi seorang yang zuhud, rendah hati dan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah taubat Malik bin Dinar radhiyallahu bistro menyebar di kalangan masyarakat Basrah. Banyak orang yang terkejut melihat perubahan drastis dalam kehidupannya. Seorang yang dulunya dikenal sebagai ahli maksiat, kini menjadi seorang abid, ahli ibadah yang saleh. Kisah taubatnya menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki diri. Malik bin Dinar radhiyallahu anhu kemudian menjadi seorang ulama yang disegani dan dihormati. Ilmu dan nasihat-nasihatnya banyak memberikan manfaat bagi umat. Ia selalu mengingatkan orang-orang akan pentingnya bertaubat sebelum ajal menjemput dan memanfaatkan sisa umur untuk berbuat kebaikan. Kisah taubat Malik bin Dinar radhiyallahu anhu adalah bukti nyata akan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Meskipun dosa seseorang telah menggunung, jika ia bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya yang ingin kembali kepadanya. Kisah ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kehidupan kita saat ini. Seringkali kita terlena dengan gemerlap dunia dan terjerumus dalam berbagai macam dosa dan kelalaian. Namun Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Tidak ada kata terlambat untuk kembali kepadanya. Dalam konteks pengembangan diri, kisah Malik bin Dinar radhiyallahu anhu mengajarkan kita tentang pentingnya introspeksi diri dan menyadari kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Mimpi yang dialami oleh Malik bin Dinar radhiyallahu anhu adalah sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya sadar akan keadaannya. Kita juga perlu meluangkan waktu untuk merenungkan tentang kehidupan kita dan mengevaluasi perbuatan-perbuatan kita. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang kekuatan penyesalan dan keinginan untuk berubah. Penyesalan yang tulus akan mendorong kita untuk meninggalkan perbuatan dosa dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Malik bin Dinar radhiyallahu anhu tidak hanya menyesali perbuatannya, tetapi ia juga mengambil tindakan nyata untuk mengubah hidupnya. Menghadapi berbagai masalah dan kesulitan dalam hidup, kisah Malik bin Dinar radhiyallahu anhu memberikan solusi spiritual yang mendalam, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sungguh-sungguh. Taubat adalah kunci untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan ketenangan hati. Dengan bertaubat, kita akan merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi segala ujian hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa meneladani Malik bin Dinar radhiyallahu dengan selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan bertaubat atas setiap dosa yang kita lakukan. Jangan menunda-nunda taubat, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput. Manfaatkan setiap kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mendekatkan diri kepadanya. Kisah Malik bin Dinar radhiyallahu juga mengingatkan kita akan pentingnya pergaulan yang baik. Setelah bertaubat, ia menjauhi teman-teman lamanya yang buruk dan bergaul dengan orang-orang saleh. Lingkungan yang baik akan membantu kita untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, kisah taubat Malik bin Dinar radhiyallahu anhu adalah sebuah inspirasi yang abadi bagi kita semua. Ini adalah kisah tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, kekuatan taubat yang tulus, dan pentingnya perubahan diri menuju kebaikan. Mari kita jadikan kisah ini sebagai motivasi untuk selalu introspeksi diri, bertaubat atas segala dosa, dan berusaha untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik setiap harinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan memberikan kita hidayah untuk selalu berada di jalannya yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Kisah Malik bin Dinar radhiyallahu anhu adalah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu mengubah
hati seseorang yang paling jauh darinya menjadi seorang yang paling dekat dengannya. Ini adalah bukti bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan taubat dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pintu taubat selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya. Mimpi yang dialami oleh Malik bin Dinar Yallallahu adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada hambanya. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teguran melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami, baik itu musibah, ujian, maupun mimpi. Kita perlu peka terhadap tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang kita alami. Perubahan drastis dalam kehidupan Malik bin Dinar radhiyallahu menunjukkan bahwa perubahan ke arah yang lebih baik selalu mungkin terjadi asalkan ada kemauan yang kuat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah merasa bahwa kita tidak bisa berubah karena dosa-dosa kita terlalu banyak. Dengan tekad yang kuat dan doa yang sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan taubat kita. Kisah Malik bin Dinar radhiyallahu anhu juga mengajarkan kita tentang pentingnya memanfaatkan waktu yang tersisa dalam hidup kita untuk berbuat kebaikan. Setelah bertaubat, ia tidak menyia-nyiakan waktunya lagi. Ia memperbanyak ibadah, menuntut ilmu, dan berdakwah. Ini adalah teladan bagi kita untuk mengisi sisa hidup kita dengan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Semoga kisah taubat Malik bin Dinar radhiyallahu anhu ini dapat menginspirasi kita semua untuk selalu berusaha menjadi lebih baik dan tidak pernah berhenti berharap akan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan baru untuk mendekatkan diri kepadanya dan memperbaiki diri kita. Amin ya Rabbal Alamin.